Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Waduh, ini setelah Jumatan ternyata ngantuk-ngantuk ya. Yang ketika Bapak bilang pagi gitu ke kiri ya. Sender kiri, kanan, sender siang, sender kanan ya. Sore sendera ke depan, malam ke belakang. Siap? Paham ya semuanya ya? Ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah. Sekarang kita sudah terlihat lebih semangat, lebih fresh. Sudah gini semuanya? Sudah. Gini? Ada ya? Silakan gini aja sendiri ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mana KM? Oh ya, boleh dipimpin dulu doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, siapa hari ini yang tidak hadir? Adil, kenapa? Kemana Adil? Adil, kenapa? Izin? Oh, izin apa? Ya, izin ya, mungkin ada keperluan keluarga ya. Ada lagi yang tidak hadir? Repan, kenapa Repan? Sakit ya. Repan sakit, Adil izin ya. Ya, kita doakan semoga Repan mudah segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berada di sini selalu disehatkan. Amin. Amin. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Belajar tentang sel, bagian-bagian sel dan juga fungsinya. Masih ingat? Coba bagian-bagian sel apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya. Bagian sel dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Ada Dinding sel, membrani sel, sitoplasma, dan inti sel. ya ada dinding sel, membran sel, sitoplasma dan juga inti sel. Ya, coba ada yang mau menambahkan? Ya, siapa namamu? Fitra ya. Ini menambahkan penjelasan dari Sandy. Ya, Dinding sel terdiri dari selulosa yang berfungsi sebagai pembuat kaki sel. Ya. Membran sel yang terdiri dari fosfolipid layer yang berfungsi salah satunya untuk mengatur difusi dan osmosis, dan juga sebagai membran yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan. Sitoplasma terdiri dari bagian cairan seperti gel yang disebut dengan sitosol dan organel sel. Terakhir ada juga nukleus yang di dalamnya terdapat nukleus dan juga DNA yang membentuk ya, kromosom. nukleus ya, nukleus. Terima kasih Sandy dan juga Fitra ya. Ya, bagus ya. Tadi tepat sekali ya apa yang disampaikan ya. Tadi ada dinding sel, terdiri dari selulosa, ada membran sel yang terdiri dari fosfolipid bilayer ya, atau dua lapis ya. Ya, selanjutnya ada inti sel ya, atau nukleus, dan juga sitoplasma ya, yang di dalamnya ada sitosol dan juga organel sel. Ya, ada yang mau menambahkan apa saja sih organel sel yang telah kalian pelajari pada minggu lalu? Coba, ada yang mau berpendapat? Iya, boleh. Siapa namamu? Armin, gimana nih? Ini menambahkan Ya, sama seperti yang sudah disebutkan Sandy tadi. ya, Sitoplasma ada bagian cairan berbentuk gel atau sitosol, dan ada bagian padat yang memiliki fungsi spesifik yang disebut organel. Ya. Organel ini diantaranya ribosom yang berperan sebagai tempat sintesis protein, retikulum endoplasma untuk sintesis lipid dan protein, badan Golgi yang merubah bentuk protein sehingga bisa digunakan oleh sel, mitokondria sebagai pusat energi, lisosom sebagai pencernaan intrasel, dan organel lainnya. ya. Bagus, terima kasih. Siapa? Admin ya, 100 untuk admin ya.
sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Barangkali ada yang pernah memperhatikan tumbuhan dengan hewan. Kenapa ya? Tumbuhan itu lebih kaku ya, organ-organ itu lebih kaku, gak seperti hewan bisa digini-gini gitu ya, bisa jalan seperti ini hewan ya. Pernah gak kalian membedakan gitu, berpikir sendiri, merenung gitu? Pernah tidak? Hah? Membayangkan ya. Tapi apa yang membedakan di dalamnya gitu ya? Penasaran nggak? Penasaran semuanya? Penasaran ya. Kalau penasaran, hari ini kita akan belajar tentang, kira-kira tentang apa hari ini kita belajar? Tentang soal perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Sebelum belajar lebih lanjut, oh iya, kenapa ini? Ya, nah tujuan pembelajaran hari ini kita akan nanti melakukan pengamatan pada gambar atau video ataupun media lainnya ya. Terus eksplorasi dari berbagai sumber, boleh menggunakan YouTube, web, buku sumber ya, dan sumber lainnya, diskusi nanti dengan kelompoknya dan juga presentasi. Kalian diharapkan dapat membedakan ya struktur sel tumbuhan dan juga sel hewan. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian harus bisa membedakan sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Ya, sebelum pembelajaran silakan duduk dengan kelompoknya ya. Kelompok satu sesuai kelompok yang sudah dilakukan pada minggu lalu ya. Silakan duduk. Kelompok boleh ya. 1, 2, 3, 4 boleh ya. Ya boleh. Sudah ya? Sudah? Kelompok berapa? 1, 2, 3, dan 4 ya. Sudah ada 4 kelompok ya. Oh iya, Bapak akan membagikan LKPD pada hari ini ya. LKPD pada hari ini. Kelompok 1. Ya, silakan dipelajari dulu, baca-baca dulu LKPD-nya. Ya. Ya, sebelum ke LKPD, materi ajar pada hari ini seperti ini ya. Jadi waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang sel. Ini ada sel, sudah kita pelajari ada dinding sel, membran sel, inti sel, sitoplasma. Dan ini pada minggu lalu kita sudah pelajari ya. Sudah kita pelajari ada organel selnya ya. Dan hari ini kita akan membedakan ini nih antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Penjelasan mengenai apa yang harus kita kerjakan. Ini yang pertama nanti dengan kelompok rumuskan dulu ya, rumuskan masalah yang berkaitan dengan struktur sel tumbuhan dan sel hewan ya. Rumuskan, diskusikan apa yang akan istilahnya apa yang akan kita amati, apa yang akan kita pelajari gitu ya, atau yang apa yang kita ingin dapatkan dari pembelajaran ini. Yang kedua, rumuskan hipotesis. Jadi kalian merumuskan jawaban sementara ya. Jawaban sementara dari apa? Dari masalah yang telah dirumuskan. Ya. Selanjutnya kalian akan mengumpulkan data. Dari mana datanya? Dari internet, boleh ya. Dari YouTube, dari web, dari buku sumber, dari berbagai sumber. Boleh ya. Kumpulkan datanya. Selanjutnya uji hipotesis atau jawaban yang sementara yang telah kalian susun ya. Nanti apakah nanti hipotesisnya diterima atau ditolak ya. Selanjutnya rumuskan kesimpulan. Jadi berdasarkan data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber ya, dari pengamatan gambar dan video, kalian nanti rumuskan kesimpulannya. Selanjutnya nanti komunikasikan. Jadi nanti ada satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikan di depan kelas
Kemudian kelompok yang lain menambahkan atau bertanya. Paham ya? Paham? Ya, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Silakan untuk berdiskusi ya, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis ya, mengumpulkan data, menghipotesis dan merumuskan kesimpulan. Ya, ada yang bertanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas. Silakan setiap kelompoknya aktif berdiskusi ya. Silakan berhadapan-hadapan dengan anggota kelompoknya ya, supaya mendapatkan ilmu yang lengkap ya, informasi yang lengkap. Silakan berbagi peran dengan kelompoknya ya. Berbagi peran, ada yang searching ya, ada yang lihat dari buku ya. Silakan. Kalau ada masalah, tanyakan, boleh ya. Kita sambil diskusikan. Silakan tulis apa ya, tahapan-tahapan di LKPN tersebut. Jelas? Beritanya. Nah ini rumuskan ya, tuliskan ya, rumusan masalah. So, diskusikan. Kelompok plus ya, jelas? Paham? Paham ya, silakan. Kelompok 3 ya, rumusan masalah ya. Terus kita dulu menjawab sementara hipotesis. Ayo berdiskusi ya. Ayo bagi peran ya, bagi peran semuanya aktif ya. Semuanya aktif. Jelas? Ada yang tidak connect dengan internet? Semuanya punya ya? Punya ya? Punya jaringan ya? Ya, tuliskan rumusan masalah yang berkaitan dengan self-informasi. Ada di internet? Boleh dari gambar ya, di internet kan ada gambar. Bandingkan antara gambar satu dengan gambar yang lain. Ya, silahkan buka internetnya. Ya, boleh dari YouTube, boleh. Diputar aja YouTube-nya, ada kotak. Punya? Ya. Stop. Stop. YouTube-nya bukan YouTube-nya. Perbedaan secara Tuhan. Cari jawaban terhadap masalah ya. Coba cari dari YouTube atau dari web. Gak ada masalah kalau enggak.
Ada datanya dari internet ditemukan. Nah, yang tabel-tabel ini nanti kalian tulis misalkan disebutkan komponen misalkan apa organel ya, organel misalkan lisosom misalkan di sel tumbuhan ada atau tidak. Kalau tidak ada ditulis tidak ada. Keterangan misalkan kalau ada sama misalkan di sel tumbuhan ada, di sel hewan ada berarti sama. Kalau misalnya di sel tumbuhan tidak ada, di sel hewan tidak ada misalnya itu berbeda. Nah, itu perbedaannya nanti ya. Sudah sampai mas? Ya, sekarang hasil evaluasi ya. Bagus. Ayo, yang lainnya cari dari mungkin gambar atau apa ya, cari ya. Cari dari gambar atau ada di internet informasi mengenai permasalahan itu ya, yang berkaitan dengan sel-sel hewan. Ya. Ayo semuanya, ayo bagi peran. Ada yang berkaitan tadi. Ayo buka infonya atau dari sumber. Ya, sudah ya. Dari web ya. Nah ini kan ada ya tabel yang coba tabel yang ini buka dulu. Nah tabel ini kan nanti berdasarkan hasil analisis hasil data dari internet atau dari sumber komponen apa yang teridentifikasi ya. Misalkan organel ya, organelnya misalnya lisosom di sel hewan ada nggak? Kalau ada tulis. Di sel hewan ada nggak? Kalau ada tulis ya. Nah di sini kalau misalkan hasilnya di sini ada berarti sama atau beda keterangannya sama. Kalau misalkan di sini ada tidak ada otomatis keterangannya berbeda. Ya. Silakan dilanjutkan. Ayo kelas. Kelas ya. Ini jadi ya cara isinya ini kita kan nanti cari dari datanya apa yang sudah dipelajari minggu lalu juga ada kan, misalkan dari internet organel sel misalkan komponen yang sel yang teridentifikasi misalkan organel sel ya, organel sel itu misalkan lisosom. Nah lisosom itu ditemukan dari hewan gitu. Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan di sel tumbuhan ada sel hewan tidak ada. Nah keterangannya kalau misalkan ini ada atau yang ya kalau ini ada berarti di sini keterangannya sama. Kalau misalkan di sini tidak ada, di sini ada keterangannya berbeda. Itu ya, jelas ya? Jelas. Ya, silakan. Semuanya diisi sampai nomor. Ya, tergantung data yang didapatkan. Ya, kalau datanya banyak, silakan sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, Pak.
datanya sebanyak-banyaknya ya. Cari dari berbagai sumber. Silakan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Lanjutkan. Ayo, cari data. Ayo semuanya kooperasi ya. Ada kesulitan? Ayo cari nih. Buka YouTube-nya, powernya. Iya, ini bisa saya. Ya pokoknya apapun yang teridentifikasi ya, yang share yang teridentifikasi, mau itu organelnya, mau itu yang lain, tulis. Kalau misalkan contoh misalkan di sini yang teridentifikasi misalkan dari internet ya, misalkan di sel, apakah di sel tumbuhan memiliki sel misalkan, kalau misalkan ada, tulis ada. Apakah di sel hewan ada? Kalau misalkan tidak ada, tulis tidak ada. Otomatis namanya kalau ini ada dan ini tidak ada, sama aja ya. Tapi kalau ini ada, dan kita bisa sama. Ya. Bisa ya? Bisa? Dapat datanya? Iya. Hipotesisnya apa? Kalau ini hipotesisnya jawaban sebenarnya apa? Kalau ini kepastian apa? Ya, ini oh yang tadi ya, itu ada dua apa? Pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawaban sebenarnya? Coba rumusan masalahnya apa tadi? Rumusan masalah ya, apa ini? Oh yang tadi ya, jadi kalian juga penasaran ya? Nah, kalau kita sementara hewan mungkin drastis kan Tuhan mah weird ya, ya tahu ya kuat gitu kan? Kalau hewan kan lemah ya. Selanjutnya yang kedua. Bagaimana perbedaan struktur sel tumbuhan dan
sebelumnya ya. Nanti beres sebelumnya dalamnya sama ya. Sip, lanjutkan. Udah sampai mana? Ya. Kesimpulan. Ya, sudah beres? Sudah beres? Coba kelompok mana yang sudah selesai? Belum? Ya, silakan. Ada kesulitan? Tidak ya? Semuanya mudah ya? Ya. Coba periksa kembali ya. Kalau kelompok ini apa? Rumusan misalnya. Oh iya, dituliskan kelompok berapa? Nanti ya di ya. Kelompok 2 ya. Namanya siapa aja? Gimana ada di ada? Udah beres? Tidak beres? Coba lihat. Terus selanjutnya ini hasil eksplorasi ya. Ini dari mana? Dari YouTube. Ada yang nggak ada. Oh iya. Jadi gimana sebenarnya? Jadi ada perbedaan nggak? Ada ya. Kalau dari yang komponennya ya, ada perbedaan. Kira-kira yang membuat tumbuhan lebih kaku apa? Ya, ada apa? Sel. Nah, tumbuhan kan, coba tumbuhan kan itu lebih keras ya. Coba kan kalau mau merubuhkan tumbuhan harus pakai gergaji ya. Kira-kira apa? Ada apa gitu? Kira-kira si tumbuhan ini keras. Nah, itu dinding sel betul. Dinding sel ya. Kaku iya kan gitu ya tumbuhannya. Beda ya? Ya. Seperti kangkung, makan kangkung. Ya. Iya. Ya, makan kangkung. Kan kangkung balik lagi ya. Apa yang dimakan itu apa yang dikeluarkan. Ya. Next. Lanjutkan. Ya, siapkan satu kelompok ya. Kelompok manapun ya untuk nanti presentasi. Ya. Sudah beres? Kenapa Sandy? Kira-kira kamu sakit gigi? Saya sakit gigi atau apa ya? Yang belum gini. Oh, gini dulu makanya. Ya, udah beres? Belum mau. Ayo. Ya. Nomor terakhir ya, kesimpulan ya. Eksplorasi.
dua ini berbeda, sehingga secara kasat mata juga tumbuhan terlihat lebih kaku tinggi selnya. Secara umum tumbuhan berwarna hitam atau kloroplas. Kloroplas. Ayo, kalian siap berarti ya? Siap presentasi. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, silakan. Silakan dilengkapi dulu, cek dulu sebentar, dilengkapi ya. Yang penting ada komponen tadi ya, ada rumusan masalah kan? Ada rumusan masalah yang ingin digali ya, yang ingin digali informasinya, ya tuliskan rumusan masalah. Udah ya? Terus hipotesis atau jawaban sementara juga sudah tadi tulis ya. Datanya dikumpulkan dari berbagai sumber, uji hipotesisnya apakah diterima atau ditolak, ya. Jawaban kalian sementara ditolak atau diterima, ya. Biasanya kalau diterima kan senang ya, kalau ditolak gimana? Sedih ya. Selanjutnya rumuskan kesimpulan. Jadi rumuskan kesimpulan, ya. Kesimpulannya harus runut dengan rumusan masalah, ya. Oke, selanjutnya kita tampilkan ya salah satu kelompok. Barangkali kelompok mana yang siap untuk presentasi? Ya, kelompok mana? Kelompok ini. Ya, silakan. Ya, ayo di depan. Kelompok 3. Ya, kasih semangat terus. Ya, boleh di atas ya, di sana aja ya, di atas. Ya, silakan. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, rumusan permasalahan yang akan kalian bacakan melalui diskusi kelompok mengenai Kedengaran nggak? Oh, ini kayaknya lama nih. Ayo. Jadi gimana? rumusan permasalahan yang akan kalian pecahkan melalui diskusi kelompok mengenai struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Jawabannya, apa yang menyebabkan sel tumbuhan lebih kaku daripada sel hewan? Oh, yang tadi ya. Jadi kalian ingin menggali kenapa tumbuhan lebih kaku ya dibanding sel hewan. Dibanding dengan Kedua, hewan. bagaimana perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan? Oh iya, jadi permasalahannya ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama dilihat dari kasat mata ya. Yang kedua dilihat dari yang tidak kasat mata atau bagian dalamnya, bagian dalam selnya. Ya, yang soal kedua, rumusan jawaban sementara hipotesis Ya. pada masalah yang telah dirumuskan bersama kelompok bagianmu mengenai struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Jawabannya struktur sel tumbuhan dan struktur Ada memiliki komponen yang berbeda. Oh, jadi hipotesisnya ya, Ya. struktur sel tumbuhan. Ya, jawaban sebenarnya apa tadi? Struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Hewan memiliki komponen yang berbeda. Ya, Ya, yang ketiga hasil. ya. Hasil Ini siapa namanya? Ya, ini hasil eksplorasi dari berbagai sumber terkait dengan informasi permasalahan yang akan dipecahkan mengenai sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga bentuknya kaku. Sel tumbuhan memiliki plastida sehingga tumbuhan dapat berfotosintesis dan bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. autotrop.
Ya. Plastida dibagi menjadi reoplas, kromoplas, dan koloplas. Ya. Sel tumbuhan memiliki vakuola tunggal berukuran besar untuk menyimpan cadangan air. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol yang berperan sebagai pemisah kromosom dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan tidak memiliki gerak seperti flagela atau tubuh dan silia atau rambut getar. Lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan intrasel ditemukan. Ayo yang lain dengarkan dulu ya. Tumbuhan memiliki sifat Ayo. potensi sedangkan hewan tidak. Ya. Next. Itu data ya. Datanya dari mana? Dari YouTube. Oh iya. Berdasarkan hasil pencarian informasi kami dari buku sumber dan internet, menemukan bahwa ada persamaan dan juga perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut di dalam tabel berikut. Komponen sel yang teridentifikasi: 1. Dinding sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada, keterangan berbeda. 2. Membran sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Inti sel tumbuhan ada, sel hewan ada. Perhatikan dulu, Neng. Ya, ke depan dulu ya. Sitoplasma sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Ribosom sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Lisosom sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada, keterangan berbeda. 7. Mitokondria. Ya, mitokondria. Kenapa ini? Jauh gimana kayaknya ya? Ya. Sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Plastida sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada, keterangan berbeda. Badan Golgi sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Retikulum endoplasma sel tumbuhan ada, sel hewan ada, keterangan sama. Ya. Selanjutnya nomor tinggal apa? Merumuskan kesimpulannya. Menguji hipotesis. Ya nomor 5 ya. Merumuskan. Berdasarkan data hasil pengamatan dan eksplorasi mengenai data-data yang mendukung perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan, di antaranya sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga bentuknya kaku, sel tumbuhan memiliki plastida sehingga tumbuhan dapat berfotosintesis dan bersifat autotrof. Terus sel tumbuhan memiliki vakuola tunggal Kenapa? Sel tumbuhan tidak memiliki alat gerak seperti flagela dan cilia. Lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan intrasel tidak ditemukan di dalam tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan dan eksplorasi dapat disimpulkan bahwa struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan memiliki komponen yang berbeda, sehingga secara kasat mata juga tumbuhan terlihat lebih kaku. Secara umum tumbuhan berwarna hijau. Dengan demikian hipotesis kelompok kami Diterima ya hipotesisnya. Alhamdulillah. Ya, jelas. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari kelompok lain. Barangkali ada yang berbeda dari kelompok yang lain. Ya, siapa namamu? Azra, gimana Azra? Jadi mau bertanya atau menambahkan? Menambahkan. Mau ingin menambahkan berdasarkan hasil diskusi dan eksplorasi yang telah kami laksanakan, kami sependapat dengan kelompok 3 bahwa ada perbedaan antara struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Ada tambahan bahwa sel tumbuhan jarang ditemukan lisosom, sementara sel hewan memiliki lisosom. Selain itu, sambungan antara sel tumbuhan menggunakan plasmodesmata, sementara hewan menggunakan desmosom.
desmosom ya. Ya, terima kasih Azra ya. Terima kasih atas tambahannya. Barangkali ada lagi? Ada siapa? Siapa? Rehan. Gimana Han? Ada mau bertanya atau menambahkan? Ya, silakan Han. Ternyata selain perbedaan ditemukan juga persamaan antara tumbuhan dan sel hewan. Persamaan tersebut diantaranya sama-sama memiliki organel, peroksisom, retikulum endoplasma, badan bodi, mitokondria, dan juga inti sel. Ya, jadi selain perbedaan ada persamaan ternyata ya. Jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan ada persamaannya. Ya, terima kasih. Namanya siapa? Raihan. Terima kasih Raihan. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya. Oh. Bagaimana kalau tumbuhan tidak memiliki organel plus tidak? Barangkali ada yang mau jawab dulu. Hah? Oh, siapa? Azra mau jawab lagi. Jadi gimana Azra? Menurut saya tumbuhan tidak mungkin tidak memiliki kloroplas. Tumbuhan kan seperti yang kita lihat warnanya hitam. Oh, tumbuhan warna hijau ya? Kan seperti yang kita lihat, tidak mungkin tidak ada kloroplas atau klorofil ya. Ya, memang tumbuhan yang karena tadi sudah disebutkan ya, disinggung-singgung ada autotrof ya, tumbuhan autotrof itu membuat makanan sendiri. Membuat makanan sendiri dengan cara apa? Dengan menggunakan klorofil atau kloroplas, boleh ya. Pak, kalau misalkan nggak ada kloroplas, apakah bisa hidup? Itu bukan tumbuhan. Ada sebetulnya jenis lain dari tumbuhan. Contohnya apa? Jamur. Ya, jamur. Jamur tidak ada klorofil sehingga warnanya putih ya. Warna yang terlihat dengan kasat mata warnanya putih. Sehingga jamur harus menyerap makanan dari makhluk hidup lain. Ya, dari barang-barang yang sudah membusuk misalkan atau bahan-bahan lain ya. Gitu ya. Jelas? Jelas jawabannya ya. Ada tambahan? Cukup jelas? Ya, kasih plus untuk kelompok 3 ya. Ya, cinta Ya, terima kasih semuanya ya yang sudah bertanya, yang sudah menambahkan. Ternyata meskipun siang hari kalian masih kompak dan masih semangat ya. Wah, mantap ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup ya. Ya, tadi Bapak keliling-keliling ternyata semuanya aksi. Tadi termasuk Sandy ya. Sandy mana? Ya, Sandy, Sania, Fitra, ya Azra dan juga Adin ya. Itu tepuk tangan dulu dong. Semua itu aksi. Mudah-mudahan makin aktif meskipun siang hari ini kalian tetap semangat belajar ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah. Ya, sebentar. Bapak akan menambahkan ya. Menambahkan. Nah, ini perhatikan video ini ya. Sudah tampil ya. Sudah tampil videonya. Ya. Pada video ini, kita akan mempelajari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan dan sel tumbuhan secara umum memiliki organel yang sama. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki member sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, badan bodi, retikulum endoplasma, nukleus, dan nukleolus. Ada 4 perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki kloroplas. Kloroplas pada sel tumbuhan berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan glukos yang kemudian akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Perbedaan yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan pada sel. Pada umumnya, sel hewan tidak memiliki vakuola. Jika ada, vakuola tersebut berukuran sangat kecil. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar karena untuk menyimpan air yang memberikan stabilitas dan tekanan tumbuh pada sel. Perbedaan yang ketiga, baik sel hewan dan tumbuhan memiliki member sel. Hanya sel tumbuhan yang memiliki dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk memberikan bentuk dan struktur pada sel tumbuhan. Perbedaan yang keempat adalah
adalah sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sentriol berperan pada pembelahan sel. Ya, dari video itu jelas ya. Tadi ada berapa Cina? Ada 4 ya, 4 perbedaan ya. Ada 4 perbedaan apa saja? Ada dinding sel tadi ya, perbedaannya terus ya. Ada plastida ya, ada sentriol ya, dan lain sebagainya. Ini yang ini sel hewan, yang ini sel hewan. Nah ini sel tumbuhan. Ini kalau sel hewan ini ada flagella atau alat beratnya. Kalau tumbuhan enggak. Nah ini yang membuat kaku sebetulnya tadi ya, berdasarkan rumusan masalah kalian, apa tumbuhan ini kaku ya. Ini sebetulnya ada dinding sel. Dinding sel ini terbuat dari selulosa ya. Jadi ada struktur liat ya, liat kaku kuat gitu, sehingga kalau misalkan merobohkan ini harus pakai gergaji kan gitu ya. Kan gitu ya. Jelas ya? Jelas. Tadi sangat lengkap, sebetulnya Bapak menambahkan saja, menguatkan supaya kita lebih paham ya mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ukurannya tadi sel tumbuhan itu lebih besar ya, kalau sel hewan lebih kecil. Selubungnya ya, selubungnya dinding sel, kalau sel tumbuhan ada selubungnya, ada dindingnya, sel hewan tidak. Dan lain sebagainya ya. Ada nukleusnya lebih besar kalau sel tumbuhan ya. Di tengah ya, nukleusnya ada di tengah, kalau sel tumbuhan ada di pinggir ya. Ya, sel tumbuhan itu di tepi ya, sel hewan di tengah. Maaf, Bapak salah ya. Sentriol kalau di tumbuhan itu biasanya tidak ada ya, dari tumbuhan. Kalau di sel hewan ada ya. Dan lain sebagainya. Jelas ya tadi ya. Sebetulnya sudah sangat jelas apa yang kalian cari tadi ya, apa yang kalian sampaikan dari kelompok 3 ya. Sudah jelas. Next, ya, sebentar ya. Ya, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas? Sudah sangat jelas? Sudah bisa membedakan ya? Bisa ya? Bisa ya? Coba ada yang mau menarik kesimpulan barangkali dari pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa? Siapa namamu? Rifan. Rifan gimana? Aku kenapa? Ya Rifan, gimana Rifan? Setelah kami melakukan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa struktur sel tumbuhan dengan sel hewan memiliki perbedaan. Ya. Perbedaan tersebut diantaranya tumbuhan memiliki dinding sel sehingga kalau diamati tumbuhan terlihat lebih kaku. Tumbuhan memiliki organel plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Tumbuhan tidak memiliki alat berat. Ya. Tumbuhan memiliki vakuola tunggal yang berukuran besar. Ya. Tumbuhan memiliki bentuk yang kaku, sementara sel hewan memiliki bentuk yang dapat berubah. Ya. Ya, jelas ya bedanya ya. Terima kasih Rifan ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Rifan. Barangkali ada lagi yang mau menyimpulkan menambahkan? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Rifan. Yang mau menambahkan ternyata sel tumbuhan dan sel hewan ada selain perbedaan tadi ya, kalau sepakat ada persamaan ya. Sama-sama memiliki sitoplasma, sama-sama memiliki membran sel, gitu ya. Sama-sama memiliki inti sel, ya, sama-sama memiliki organel sel, ya. Yang membedakan tadi vakuola, dinding sel, ya, plastida, ya, dan lain-lain, ya. Gimana pembelajaran kali ini? Dapat apa? Dapat ilmu, ya. Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Dapat apa saja hari ini? Gimana, bermanfaat tidak? Ya, sebelum ini itu Bapak akan menyampaikan kuis ya. Silakan dibuka handphonenya. Kuis ya.
Ya, silakan. Quiz. Sudah bisa nyambung semuanya? Tuliskan nama asli, nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Sudah nyambung? Belum, Pak. Kuotanya sekap. Kuotanya mengadu. Angka 1 ya? Angka 1. Oh, gila ini sudah. Ya, sudah ya, kita mulai. Repani. Adel ya, Sandy, Wildan. Ya. Kenapa ada dua? Repani sama Repani Febrianti. Ya, silakan masuk dulu semuanya. Sudah. Sudah? Darwa bisa. Sebuah sudah masuk. Sudah masuk? Sudah. Ada yang belum masuk? Siapa yang terkendala dengan koneksi? So, Nah, tapi kita password. udah? Udah ya? Kita mulai ya? Siap ya? Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Ya. Ulangi lagi coba. Ya, ada Jawa ya. Yo. Ada yang terkendala? Ya. Sama. Ya, Bu. Oh iya, Bu. Aduh, mohon maaf Bangsa baru tadi baru ngecek tadi pembelajaran terus. Ini sedang kuis nih. Ya, masih kuis. Ya. Mau dilanjutkan sebelumnya. Ada yang terkendala? Tidak ya? Semuanya masuk? Ada Dea ya. Dea ya. Wildan ya, Wildan ada yang lain ya. Ayo, kamu itu tuh, ya, itu tuh. Ayo, tutup ya, kalian ya. Ya, yang sudah selesai siapa? Ya, cewek. Ya.
memutuskan atau memutuskan. Ayo, siapa lagi? Fitra ya, belum ya? Udah? Siapa yang belum? Sudah? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Oh ini mereka sudah kan? Masih sudah ya, kerja sendiri ya. Ayo, kerja sendiri. Ya. Ya. Sudah ya? Sudah? Ayo, sudah. Waktunya ya. Sania, ayo. Sandy udah beres? Udah. Oh, udah. Ternyata kalau dalam keadaan lapar ya bisa cepat selesai. Ya. Sania, ayo Sania, semangat. Minggu depan ditingkatkan. Ayo Sania, jangan dibantu. Sania, ayo dua lagi ya. Hah? Enggak? Ya. Ayo Sania. Ayo ayo sebentar. Ya. Akan tampilkan siapa? Mari Pancan. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Gimana? Seru? Ingin main lagi? Ingin ya. Minggu depan kita main lagi ya. Mudah-mudahan jadi motivasi ya untuk belajar lebih baik lagi. Minggu depan ya kita akan belajar lagi melanjutkan pembelajaran sel. Itu kita akan melakukan pengamatan ya difusi dan osmosis ya, difusi dan osmosis untuk bahan-bahan. Nanti kita akan belajar di laboratorium ya. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar di laboratorium biologi ya. Juga atau kalian bawa bahan-bahan ya. Nanti Bapak share di grup WhatsApp-nya membawa bahan-bahan apa saja yang harus dibawa pada minggu depan. Ya, silakan baca di rumah mengenai proses difusi dan juga osmosis ya pada sel ya. Siap? Siap belajar lebih baik lagi? Siap. Nah, ternyata apa ya yang terlihat dengan kasat mata ya, ternyata ada sesuatu yang tidak terlihat dengan kasat mata ya. Air atau teko biasanya menghasilkan air seperti itu gitu. Jadi isinya seperti itu ya. Jadi kita juga sama. Jadi apa yang kita ucapkan sebetulnya itu berasal dari pikiran kita ya. Kan gitu ya. Apa yang kita ucapkan berasal dari pikiran kita. Pikiran kita juga akan istilahnya mempengaruhi ya perkataan kita. Perkataan kita mempengaruhi perbuatan. Maka hati-hati dengan pikiran kita ya. Karena pikiran kita semuanya akan mempengaruhi.
termasuk apa yang akan kalian dapatkan. Itu saja hari ini ya. Terima kasih atas atensinya, atas pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Itu saja dari Bapak. Kita tutup dengan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Ifadatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mau pulang, silakan hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya.